Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi da'ana ila daris salam wa hadana ila subulis salam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat kami hormati, marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam Rabu hari ini kita semua dapat berkumpul bersilaturahim di waktu yang singkat ini dalam rangka sama-sama mengingatkan kembali agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memperbaiki hidup dan kehidupan kita bersama. Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan intisari dari kitab Minhajul Abidin, salah satu karya dari Al-Imam Al-Ghazali. Karena ini intisarinya saja, jadi kitabnya tebal Bapak Ibu ya. Jadi kita intisarinya dari awal sampai akhir itu. Kitab Minhajul Abidin ini berbicara atau membahas tentang kesempurnaan kehidupan kita. Nah, lebih khusus kesempurnaan kita dalam ibadah dan kehidupan kita. Oleh karena itulah kitabnya diberikan nama dengan Minhajul Abidin gitu. Jadi minhaj, jadi cara-cara bagaimana menjadi seorang hamba. Nah, Bapak Ibu, di kitab itu dijelaskan ada 7 tahap untuk kita semua meraih kesempurnaan ibadah dan kesempurnaan hidup kita. Pertama, tahap ilmu dan makrifat. Kemudian yang kedua, tahap taubat. Yang ketiga, tahap godaan. Yang keempat, tahap kendala-kendala yang mengganggu jalan komitmen atau istiqomah kita di dalam ibadah. Kemudian yang kelima, tahap dorongan dan motivasi kita. Yang keenam, tahap menghindari hal-hal yang dapat merusak ibadah. Kemudian yang ketujuh, tahap merayakan, itu tahap pujian dan syukur gitu. Nah, Bapak Ibu, kita akan bahas satu-satu secara singkat saja. Jadi tahap pertama untuk kita meraih kesempurnaan hidup dan kesempurnaan ibadah itu adalah ilmu dan makrifat gitu. Nah, Al-Imam Al-Ghazali sangat menekankan ilmu sebagai dasar dari segala amal kebajikan, termasuk di dalamnya adalah ibadah itu. Apalagi ibadah. Jadi ibadah itu harus didasarkan kepada ilmu. Guru Simkuring Pak Dr. Haji Tatang Ibrahim MPD, bahwa mengapa kemudian wahyu yang pertama diturunkan itu juga menegaskan pentingnya ilmu. Kemudian di dalam kitab Bukhari Muslim bab pertama juga dibahas tentang ilmu. Nah, Nabi menjelaskan ilmu itu pemimpin amal dan amal itu pengikutnya gitu. Oleh karena itulah kemudian Nabi juga menjelaskan beribadah tanpa bekal ilmu itu akan sia-sia, karena ilmu adalah pangkal dari segala perbuatan. Oleh karena itulah kalau perbuatan
apapun tidak didasarkan oleh ilmu itu hasilnya adalah kesesatan, ketidakbermanfaatan, kerusakan gitu. Nah, baru-baru ini kita dengar Bapak Ibu ya, di pemberitaan di Jawa Timur, di sebuah daerah di Jawa Timur, sekelompok orang dari sebuah padepokan melakukan ritual ibadah, itu bukan ibadah, pokoknya sebuah ritual. Ritual itu dianggap sebagai perantara atau usaha untuk menyelesaikan masalah kehidupan yang dihadapi, sekaligus bagian dari, bagi mereka itu ritual-ritual seperti ibadah pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi kemudian tidak didasari ilmu begitu, sehingga malah menimbulkan korban jiwa yang sangat, hitungannya sangat banyak karena puluhan begitu. Nah, itu karena tidak didasari dengan ilmu begitu. Sekarang memang ilmu itu open source Bapak Ibu ya, artinya sumbernya sangat terbuka, bisa dari mana saja. Bapak Ibu mau cari tema apa saja bisa buka internet gitu. Pak Profesor Renal Kasali juga membahas bagaimana open source of knowledge. Jadi segala ilmu itu sekarang sangat terbuka. Mau cari bagaimana memasak gurame yang enak, ada gitu Bu ya. Tinggal betul nggak enak, nanti menunya seperti apa kita praktekkan. Oh ternyata enak gitu. Berarti pengetahuannya itu kalau istilahnya Pak Pun Guru, Pak Dr. Tatang, itu pragmatis, ada nilai guna, berarti benar gitu. Mau cari tentang baca kitab, nah sekarang selain pesantren juga ada pesantren-pesantren yang online, bimbingan baca kitab. Saya lihat banyak ibu-ibu yang tertarik juga baca kitab, bukan lagi baca Quran, tetapi baca apa? Kitab, naik gitu. Mau matematik, IPA, IPS, anak-anak sekolah kita ilmunya juga sangat banyak. Ilmu-ilmu tentang bagaimana supaya hidup kita sehat itu juga banyak gitu. Tetapi Bapak Ibu memang ilmu karena sifatnya sangat terbuka, sumber berbagai ilmu, itu bahaya juga kalau ilmu itu tidak dikonfirmasi gitu, atau ilmu itu tidak dicek kebenarannya. Makanya penting, karena ilmu sangat terbuka sumbernya, penting juga kita berdialog dengan ahlinya. Jadi jangan merasa begitu kita baca WA dari berbagai grup itu dianggap kebenaran. Tetapi itu penting untuk kita diskusikan. Ada yang benar, ada yang tidak. Berbagai share di grup WA itu Pak. Termasuk kemarin saya juga mengkritik sebuah metodologi ini Pak, metode survei. Isinya pilihannya kok nggak seimbang, pilihannya hanya menjelekkan satu orang gitu, tokoh gitu. Ya pasti mau dipilih A juga tetap jelek, dipilih B jelek, pilih C jelek, sampai D pun jelek. Saya bilang ini metodologinya tidak benar gitu. Memang metodologinya sudah untuk menyudutkan seseorang. Mestinya kan imbang gitu. Pilihan-pilihan itu dibikin imbang. Jadi Bapak dan Ibu sangat penting. Ilmu ini banyak, sekali lagi bisa kita dapatkan sendiri, tapi penting untuk mendialogkan dengan ahlinya. Kalau tidak mendialogkan dengan ahlinya, terlalu yakin dengan ilmu yang kita dapatkan dari sumber yang sangat luas, kita bisa tidak benar dalam menerapkan ilmu. Makanya kemudian diingatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Minhaj Al-Abidin ini, bahwa karena pada dasarnya segala yang kita lihat, kita dengar, kita pelajari itu harus dipandang dengan kacamata ilmu dan kepentingannya untuk ibadah gitu. Nah, bahkan
yang namanya lawan dari ilmu itu kan penipuan, Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak punya ilmu nanti akan ditipu gitu. Sekarang sangat canggih-canggih ya Pak Dokter Tatang ya. Di dunia trading yang itu pesertanya anak-anak muda, ibunya trading naon lah pokoknya bunya. Pokoknya transaksi bisnis online gitu, yang itu sepertinya sudah sangat canggih gitu, sangat terpercaya gitu. Ternyata unsur di dalamnya penuh dengan penipuan gitu. Orang-orang pintar kemudian mengorek gitu, oh ternyata ini ada unsur penipuan, kaya raya menari di atas penderitaan orang lain gitu. Di YouTube-nya pamer berbagai rumah mewah yang dimiliki, mobil mewah yang dimiliki, sekian. Usianya juga masih sangat muda, tetapi ternyata di balik itu ada unsur-unsur penipuan. Ada tidak ada sportivitas di dalam menjalankan bisnisnya. Tidak ada rasa takut kepada Yang Maha Kuasa, bahwa Yang Kuasa itu akan mengetahui berbagai tingkah laku kita yang di dalamnya ada unsur-unsur penipuan gitu. Tapi di dunia saja sudah dibukakan gitu. Nah, ini pentingnya ilmu pengetahuan gitu. Nah, kenapa kemudian orang tua kita dulu itu pokoknya mau macul mau apa badai kumaha wae, karena ingin membiayai anak untuk sekolah. Tujuannya supaya punya ilmu yang banyak, nanti hidupnya bisa hidup dengan ilmu itu. Jadi ilmu itu juga sumber kebahagiaan nanti ke depannya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, di dunia yang penuh dengan sumber-sumber keilmuan, sekali lagi jangan mudah percaya terhadap berbagai materi, ilmu, berita yang kemudian itu disebar secara luas dengan mudah. Jadi cek dan cross check dulu, dialog dengan ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun gitu. Jadi mintalah pendapat, berdialoglah dengan ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Nah, memang kadang-kadang di masyarakat kita ada yang terlalu yakin tuh Bapak Ibu ya, dengan sumber-sumber media sosial itu dianggap kebenaran gitu. Nah, sekali lagi itu yang kemudian mengapa ilmu harus mendasari keseluruhan kegiatan ibadah kita gitu. Nah, kemudian setelah ilmu itu ma'rifat. Nah, ini di sini ilmu dan ma'rifat. Artinya apa? Ma'rifat itu pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman kita tentang dunia setelah dunia. Artinya akhirat itu. Jadi kalau kita sudah memahami betul siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak, maka nanti ilmu yang kita peroleh itu akan digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat. Kenapa kemudian Al-Imam Al-Ghazali ini Bapak Ibu menyandingkan antara ilmu dan makrifat, supaya ilmu yang didapatkan tidak digunakan juga untuk hal-hal yang merusak diri, merusak orang lain, merugikan diri juga merugikan orang lain. Karena sekarang memang kejahatan-kejahatan itu dilakukan oleh orang pinter. Nah, korbannya itu yang kemudian karena kita kurang pemahaman di bidang itu gitu. Nah, iya oke introspeksi si Mabdi Bapak Ibunya ayeuna mah sok rada hati-hati mun arek nge-share sesuatu teh gitunya. Kecuali mun heureuy itunya Bu, mun heureuy aya stiker ning hareureuy nya Bu sok adu stiker jeung rencangan eta mah tara diverifikasi heula, tapi ditingali bisi stikerna juga ada unsur merendahkan, membuli orang lain atau ngahina nu sanes. Ada stiker-stiker, maaf Bapak Ibu ya, foto anak-anak yang berkebutuhan khusus tekenging kade Bu, tekenging di share gitu mah gitunya. Gini aya puntennya
orang yang berkebutuhan khusus seperti autis gitu, dibikin stiker, di share untuk kenging begitu. Jadi harus dipilih juga nge-share stiker teh nu kira-kira tidak berunsur pornografi, teu aya gambar porno, teu aya unsur pornoannya Bu. Tidak ada unsur merendahkan orang lain gitu. Tidak ada unsur menghina orang lain. Jadi makrifat itu pengaruhnya ke sana Bapak Ibu, antara ilmu dan amal menjadi seimbang. Nah itu yang pertama Bapak Ibu, isi dari kitab Minhajul Abidin supaya kita menjadi sempurna dalam ibadah dan hidup, yaitu ilmu di atas segala-galanya. Ilmu pemimpin amal dan amal adalah pengikutnya. Beribadah tanpa bekal ilmu itu akan menjadi sia-sia. Nah Bapak Ibu, kemudian yang kedua, tahapan yang kedua agar kita memperoleh kesempurnaan hidup itu adalah taubat. Taubat ini sering dijelaskan dalam berbagai pengajian Bapak Ibu ya, taubat gitu. Kita juga suka introspeksi setiap hari, tobat gitu ya. Karena selalu saja kita ada kesalahan dalam hidup kita, kesalahan kepada pasangan, kesalahan kepada orang serumah, sekantor, kepada yang lain, bahkan pada diri sendiri. Maka itu kemudian mengapa perlu taubat gitu. Untung ada pintu taubat kita. Dalam berbagai keterangan, sebesar apapun dosa kita, kalau kita memiliki keseriusan untuk taubat, maka tidak ada dosa yang tidak diampuni. Nah, Bapak Ibu, jadi penting setelah ilmu dan ma'rifat, yang keduanya bertaubat. Agar apa? Agar diri kita bersih selalu gitu. Orang tobatnya siga nu gegeroh siga namanya Bapak Ibu ya, seperti yang cuci piring Bu nya, enggal kene bersih gitunya. Keheuleut sabaraha menit teh naon kotor gitu. Tapi cepet masukin ke naon kana wastafel bersihan deui lah gitu. Ya minimal seperti itu kita. Ya seperti cuci piring. Kalau bagusnya mah bukan seperti cuci piring Bu ya. Seperti perhiasan, dilap gitu, mungkin saminggu deui nembe dilap gitu. Ulah cepeting sapertos naon cuci piring. Tapi lumayan itu, minimal bersih terus gitu. Nah, kumargi gitu para wargi sadaya Bapak Ibu, menurut Al-Imam Al-Ghazali ada syarat-syarat memang kita untuk taubat itu. Ada 4 syarat. Pertama, nu kahiji, kita memang harus punya niat, tekad bulat, betul-betul tidak akan mengulangi perbuatan itu. Jadi niatnya, kata Pak Haji Tatang ini, dalam istilah matematik itu harus kongruen gitu. Untuk penjol, untuk muncang mencong, benar-benar niat yang sangat bulat. Tidak akan mengulangi perbuatan dosa lagi. Jadi mun bade taubat eta luruskeun heula hate urang eta hiji, moal ngulangi deui. Ya, tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Abi ge sok hilap Bu, saya juga suka lupa lah tobat-tobat tetapi ente mohon kurang serius gitu dari mulai niatnya. Yang kedua, harus bertaubat dari perbuatan dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Contohnya di dia Bu, Umar bin Khattab itu dulu sebelum masuk Islam, ya, beliau banyak dosa, ya, banyak dosa, terkenal itu Umar bin Khattab. Begitu masuk Islam, beliau bertaubat atas dosa-dosa itu dulu, gitu, dosa-dosa yang lalu, gitu. Nah, orang sami emut-emut ya, satacan tobat nu ieu sebelum tobat yang ini. Nah, tingkah laku kita yang sudah kita lakukan, jangan-jangan jangan-jangan juga itu banyak rangkaian dosa. Maka kita ingat dan kita kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakultu astaghfiru innahu kana ghaffara gitu. Fakultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Wahai Bapak Ibu semua, kita beristighfarlah, minta ampun kepada Allah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala
Maha penerima segala ampunan dari kita. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga syarat kita bertaubat itu kita harus juga melakukan upaya sekuat tenaga untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan, walaupun kesempatan itu sangat terbuka untuk melakukan dosanya gitu. Jantan, walaupun kita punya kesempatan terbuka untuk berbuat dosa, tetapi kita tidak mengulangnya. Mungkin manusia tidak ada yang melihat gitu, Bapak Ibu ya. Tetapi kita punya upaya untuk itu gitu. Kemudian terakhir, keempat, jadi syarat kita bertaubat, betul-betul taubat kita memang sebuah upaya untuk kita hidupnya baik, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat itu bagian dari ibadah gitu. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu. Jadi yang pertama ilmu dan makrifat, yang kedua taubat, yang ketiga Bapak Ibu semua, bahwa syarat atau tahapan untuk kita menjadi manusia yang sempurna dalam kehidupan dan ibadah itu adalah tahap godaan. Sudah punya ilmu dan makrifat, sudah bertaubat bersih, ternyata ada apa? Godaan. Biasa manusia menyebu. Jadi kelemahan kita menurut Al-Imam Al-Ghazali justru terletak pada godaan itu gitu. Rajin ibadah, rajin yang ilmu, pas saya godaan tekuat gitu. Saur Al-Imam Al-Ghazali gitu ya. Nah, oleh karena itulah dalam kitab Minhajul Abidin itu banyak sekali godaan-godaan itu, dari mulai harta benda itu juga bagian dari godaan gitu Bapak Ibu ya. Hawa nafsu itu yang paling besar godaan kita. Jadi kalau merujuk para ahli ekonomi, ayeuna teh seueur merujuk para ahli ekonomi ya Bu, Bapak Ibu ya, banyak orang yang bergaya di luar kemampuannya gitu. Misalkan ya, kita abdi gitu, kudu pendapatan 10 perak gitu, ari hutang 100 perak gitu. Tapi karena ingin disebut gaya oleh orang lain, ya itu dilakukan gitu. Cek bahasa ekonomi nama eta teh namina flexing gitu Bu, hayang katingali hebat tapi dibalik eta mah rieuh sirah gitu. Flexing cenah gitu. Mun cek bahasa Sunda mah naonnya Pak Haji? Agul ku payung butut gitu. Aya naon di bahasa Sunda teh adean ku kuda beureum gitu. Ya beda kalau ari hutang mah sadaya gaduh hutangnya Bu, abdi ge gaduh gitu. Bapak Ibu gaduh gitu. Tapi insyaallah diperhitungkan dengan apa? Kemampuan kita gitu. Ulah dugika tidak diperhitungkan dengan kemampuan kita, tapi kemudian mendahulukan gaya gitu. Nah, itu bagian dari godaan itu teh Bu, nya hawa nafsu gitu. Terus godaan nu sanes teh nyata yang lain itu perasaan was-was, khawatir. Khawatir orang mau direzekian ku Allah. Ya gaduh budak opat gitu, khawatir. Insya Allah da Allah mau nyiptakeun barudak teh sareng naon rezekina gitu. Naon nu ayeuna tiasa dilaksanakeun, diikhtiarkeun ya kita ikhtiar gitu. Selanjutnya pasrahkeun we ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kemudian juga godaan itu menurut Al-Imam Al-Ghazali itu Bapak Ibu adalah tidak sabar atas musibah dan kesulitan hidup gitu. Teu sabar. Rasulullah baik gitu. Padahal siapa tahu dia merasa diri paling sulit padahal sudah bahagia gitu. Nah, kumari gitu para wargi sadaya Bapak Ibu, kalau sudah terjadi godaan-godaan seperti itu apa yang harus kita lakukan? Nah, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat dari berbagai godaan. Godaan setan, godaan
harta benda, godaan bergaya. Nah, simkuring ge sami loba ngagoda pisan nih gaya teh nya Bu. Duh, hayang itu, hayang ieu, hayang mobil 5 gitu nya Pak. Lain-lain. Nah itu godaan gitu. Sok milarian we nu ceramah nu tiasa nganasehatan gitu nya supados kita terhindar dari godaan-godaan itu. Kemudian Bapak Ibu yang keempat, tahapan yang keempat setelah godaan itu adalah kita juga dihadapkan oleh kendala-kendala di jalan ibadah. Atau napi naonnya kendala-kendala teh halangan-halangan di jalan apa? Ibadah. Ya malas. Kenapa malas kita beribadah? Sholat 5 waktu malas. Berinfak malas. Kepedulian orang lain malas gitu. Nah itu pertama menurut Al-Imam Al-Ghazali, Ibu, karena kita terlalu cinta dunia. Ya, terlalu cinta sama urusan dunia. Kata karaos Bu menuju terlalu cinta karena urusan dunia segala khawatir, tara tenang gitu nya. Ya masih mabdi Bu. Terlalu khawatir. Gitu, terlalu cinta dunia. Sieun leungit, sieun itu, sieun ieu gitu. Sieun teu seueur gitu. Nah, itu terlalu cinta dunia. Sehingga kemudian jadi malas karena ibadah. Yang kedua, godaan itu adalah manusia. Makanya minal jinnati wanas. Setan teh tina jin sareng naon? Manusia. Jadi manusia-manusia yang membawa kerusakan, kekerasan, yang seperti itu kategorinya tadi godaan setan gitu bunya Bapak Ibu gitu. A'udzubillahi min zalik gitu. Aya nama suka kadang-kadang di YouTube ditampilkan Bu. Abdi ningali aya perempuan yang sangat setia pada pasangannya, tiap hari bekerja berkorban untuk pasangan laki-lakinya. Tapi tiba-tiba pada suatu hari si laki-lakinya bawa selingkuhanna ka bumina eta menghajakeun gitu nya. Waduh gitu nya. Zaman kiwari Bu nya gitu. Ta manusia. Godaan apa? Bersumber dari manusia. Kemudian juga ketiga godaan dari setan. Setan itu setiap tadi parantosnya Bu. Jadi setiap hal, setiap kekuatan yang menjadikan kita tidak baik, maksiat kepada Allah, jauh dari nilai-nilai agama, itu setan gitu. Yang keempat hawa nafsu. Hawa nafsu itu sumber dari berbagai sumber kejahatan. Para widi sadaya anu kalimana, tahap anu kalima nyaeta dorongan sareng motivasi. Saur Al-Imam Al-Ghazali, di dalam Islam kita punya konsep naon disebut khauf, sieun, takut gitu. Khauf, kita takut kalau berbuat maksiat, takut jauh dari Allah gitu. Ada khauf gitu, takut berbagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan-perbuatan kita yang maksiat, dosa. Tapi juga sekaligus roja, harapan. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu menjanjikan memberikan beragam nikmat kepada kita semua, kepada umat manusia yang kemudian bertindak beribadah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para warga sadaya kasieun supados urang teu seueur dosa, khauf ya, roja supados kita semua selalu optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemberi jalan kehidupan, Maha Pemberi rizki, Maha Penenang dan segala maha bagi kita. Anu kagenep pori sadaya, yang keenam tahap menghindari faktor-faktor perusak ibadah. Jadi ada dalam kehidupan kita itu yang merusak ibadah. Naon wae pori sadaya sifat munafik gitu. Seueur bohong tahu seueur bohong namina munafik gitu. Eta merusak naon? Ibadah contohna gitu. Menyakiti orang lain itu juga merusak ibadah. Mengungkit-ungkit sedekah yang kita kasih gitu.
sodako sedekah Jumat berkah ayo dungkit-ungkit gitu nya. Tapi mun DKM ngumumkeun kanggo motivasi nu sanes sabios eta mah. Ibu-ibunya, bapak gitu. Dan kemudian meremehkan orang lain, meremehkan dosa, nah, itu juga hal-hal yang dapat merusak ibadah. Kemudian juga takut pada ancaman manusia, itu juga hal-hal yang merusak ibadah. Kumargi gitu, cara untuk mengobatinya kita harus ikhlas beramal, gitu. Seperti Kementerian Agama ikhlas beramal, terus. Kemudian yang kedua dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, intisari dari kitab Minhajul Abidin supaya kita menjadi kehidupan dan ibadah kita sempurna adalah pujian dan bersyukur. Jadi para wargi sadaya, Allah itu akan melimpahkan rahmat, melimpahkan ampunan kepada orang-orang hamba yang mau apa? Bersyukur. Jadi orang bersyukur itu adalah orang yang bersabar gitu. Tapi sabar teh aya batasna apa? Aya gitu nya, aya gitu. Sapertos abdi ngiring itu Pak Haji Tatang perkumpulan kongres perempuan di Universitas Indonesia. Abi ngiring hiji kelas anu isina ibu-ibu korban KDRT. Ibu-ibu korban salakina gitu ya. Aya nu tosat bertahun-tahun lah Bu katanya ditunggulan ku saklakina dugi kagetihan di itu dia sabar gitu. Tapi akhirnya Pak karena sudah bertahun-tahun tidak bisa berubah, salajengna dilaporkan ke polisi dugi ka carogena di penjara gitu. Wah, katanya Bu, tidak bersyukur kita carogenanya gitu. Anu kitu mah istrina terus bersabar, tapi karena sudah bertahun-tahun tidak ada jalan keluar dan ternyata ada gangguan perilaku lah gitu Bu. Nah kumari gitu para sadaya sakali deui orang yang bersabar pada hakikatnya memang orang nu selalu bersyukur. Dina Al-Qur'an tapi sayang cenah anu bersyukur teh sakedik jumlahna. Wa qalilum min ibadiyasy syakur gitu. Jadi sangat sedikit hamba-hambaku yang sesungguhnya bersyukur. Sok etang Bapak Ibu dina 24 jam kita lebih banyak bersyukur atau lebih banyak mengeluh gitu. Sigana mun abdi dihitung abdi mah seueur ngeluh ya, hilap ya. Keun diimutkeun dia bunya gitu. Fasa ang takrohu syai'an wa yaj'alallahu fina khairon katsira. Para wargi sadaya, Bapak Ibu, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Sigana teh kondisi seperti ini tuh orang tuh teresep, tuh hayang gitu. Tapi justru di balik kondisi seperti ini, justru itu yang apa? Kondisi yang terbaik gitu. Nah sakitu para wargi sadaya, hapunten nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa kita bahas satu-satu lebih detail dari kitab Minhaj Al-Abidin. Hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.